Inggris karya Uni. Pertama kali melihatnya, angin malam berhembus membuat hawa tengah malam lebih terasa dingin. Zalina berdiri di belakang mahasiswa yang tengah mengikuti ospek di lapangan basket. Zalina Salim adalah salah satu panitia ospek jurusannya, jurusan pendidikan. Zalina duduk di pinggir jalan, menggosok terus kedua telapak tangannya untuk sekedar menghangatkan tangannya. Sesekali dia menempelkan kedua telapak tangannya ke pipinya. Hangat, Zalin berkata pada dirinya sendiri. Tiba-tiba Henry, teman sekelas Zalin, yang kebetulan juga panitia, menghampiri Zalin. "Mau aku hangatin?" "Oh." Henry menawarkan sambil merentangkan tangannya. "Hey, no, enak saja. Di sana, us," usir Zalin sambil mengibas-ngibaskan tangannya. Henry sangat suka menggoda Zalin. Setelah Henry tahu kalau Zalin masih sangat polos pikirannya. Flashback on. Saat pertemuan awal perkuliahan semester 2, salah satu dosen mewawancarai setiap mahasiswa secara berkelompok. Kebetulan Zalin berbarengan dengan Henry saat diwawancara. "Pertemuan awal, saya ingin tahu tentang kalian. Saya akan mewawancarai kalian secara berkelompok dengan acak. Semuanya nanti keluar dan saya akan memanggil nama-nama untuk masuk ke dalam," dosen menjelaskan dengan jelas. "Ya, Pak," jawab mahasiswa serempak. Setelah itu, para mahasiswa pun keluar ruangan dan hanya menyisakan dosennya di dalam ruangan. Dosen berjalan ke arah pintu dan menyebut satu persatu mahasiswa yang akan diwawancarai. Setelah selesai menyebutkan, dosen menutup pintu. "Nanti akan ditanya apa ya? Semoga aku kebagian kloter kedua." 15 menit kemudian, 7 orang yang masuk tadi keluar dan langsung diserbu pertanyaan mahasiswa yang ada di luar. Gimana? Ditanya apa? Susah nggak pertanyaannya? Kok aku jadi takut ya?" Mahasiswa yang baru keluar ruangan malah senyum-senyum saja, tidak memberikan jawaban yang sangat diharapkan. Dosen kembali berdiri di pintu, dan kali ini nama Zalin Salim masuk ke dalam daftar mahasiswa yang akan diwawancara. Zalin masuk bersama 6 mahasiswa lainnya, termasuk Henry. 7 mahasiswa duduk membentuk setengah lingkaran, dengan pusat lingkaran adalah dosen. Tidak banyak berbasa-basi, dosen pun melemparkan satu pertanyaan untuk semua mahasiswa. "Pertanyaan yang saya akan berikan gampang." Dosen menatap mata mahasiswanya satu persatu. "Apakah kamu pernah menonton film dewasa? Ya, semacam itulah. Kalian mengerti kan?" Dosen tersenyum. Hampir semua mahasiswa terlihat tersenyum kecuali Zalin. Dosen mulai menunjuk mahasiswa satu persatu dan menanyakan jawaban. "Kamu pernah?" jawab mahasiswa 1. "Kamu pernah, Pak?" jawab mahasiswa 2. "Kamu pernah?" jawab mahasiswa 3. "Kamu pernah?" jawab mahasiswa 4. "Kamu pernah, Pak?" jawab mahasiswa 5. "Kamu pernah?" jawab mahasiswa 6. "Kamu, Henry, pernah, Pak?" "Kamu, Zalina?" "Belum pernah." Semua mahasiswa yang ada di ruangan itu menatap Zalina. "Sungguh?" Dosen menatap ke arah Zalina dengan kening berkerut. "Kamu masih polos ternyata. Kelihatan sih." Dosen tertawa kecil dan diikuti mahasiswa yang lain dengan tertawa heboh. Zalina hanya tersenyum malu. Pertanyaan pun berlanjut. Flashback off. Zalin sama sekali tidak memperdulikan Henry apapun sikapnya. Para mahasiswa baru mulai berbaris rapi di sebuah lapangan kampus dengan mata yang terlihat masih mengantuk. Mereka memakai baju dengan rapi. Mereka calon pendidik. Memakai pakaian rapi harus mulai mereka terapkan. Bangun, jangan tidur kalian. Ingat, kalian mahasiswa sekarang, bukan siswa lagi," bentak Romi, seorang panitia bagian komisi kedisiplinan. Beberapa mahasiswa memutar matanya jengah. Mereka baru diberi kesempatan tidur jam 12 malam dan pukul 2 dini hari harus terbangun dari mimpi indahnya. Dini hari dijadwalkan untuk kegiatan malam, di mana
setiap kelompok akan berkeliling pos untuk mempelajari seluk-beluk tentang kehidupan kampus, terutama jurusan yang akan mereka lalui selama mereka kuliah. Hawa dingin semakin menusuk kulit. Zalina memeluk dirinya sendiri. Fatia, sahabat Zalin, berdiri di sebelahnya. Ngantuk sekali, dingin pula. Aku belum memejamkan mata sedikit pun. Beginilah kalau jadi panitia. Aku nggak minum kopi. Gimana nanti kalau aku ketiduran, Fatia? Bisik Zalin pada sahabat sebelahnya, Fatia yang sedang asik memperhatikan arahan Romi di depan para mahasiswa baru. Jawab Fatia sambil menempelkan jari telunjuknya ke bibir. Karena Fatia melihat Henry mendekati Zalina dari arah belakang. Zalin, Henry menepuk pundak Zalina dengan keras. Oh iya, apa? Tanya Zalin spontan karena kaget yang asalnya nadanya terdengar membentak. Saat melihat yang menepuk pundaknya adalah Henry, dia langsung menormalkan nada bicaranya. Henry tertawa karena melihat ekspresi Zalin. Apaan sih? Zalin memonyongkan bibirnya. Itu, bimbing kelompok 2 untuk jalan menuju pos-pos biar kamu gak tidur, ucap Henry pelan. Oke, siap Hen. Zalin tersenyum, padahal hatinya merasa kesal karena dia ingin sekali tidur. Zalin berlalu mendekati kelompok 2 dengan menggosok-gosok kedua telapak tangannya karena merasa hawanya semakin terasa sangat dingin. Kelompok 2, berangkat. Kakak di belakang kalian ya. Zalin menunjukkan arah dan Zalin berjalan di paling belakang. Kelompok 2 hampir sampai di pos 1, tapi karena masih ada kelompok 1, maka harus menunggu. Zalin berdiri tidak dekat dengan kelompok yang dia bimbing. Dia mulai berdiri dekat kelompok 1 yang sedang diberi pertanyaan di pos 1. Hai Zalin, sapa Liliana, kakak tingkatnya. Hai, jawab Zalina sambil menguap. Jaga sikap, ada maba, bentak Liliana tapi masih pelan. Zalin tersenyum. Liliana pun pergi mendekati alumni yang kebetulan juga ikut hadir di acara ospek. Dasar kakak tingkat nyebelin, menurut Zalin. Liliana adalah kakak tingkat Zalin yang pernah menjalin hubungan dengan masa lalu Zalin. Zalin sungguh kesal saat tahu si dia malah mengkhianati kata-katanya sendiri. Aku tuh pengen dekat, pengen pacaran sama orang kesehatan, ya semacam kayak anak akademi perawat atau dokter gigi. Haha, gitu kata Kak Evan. Nyatanya, Zalin mengingat-ingat kata-kata masa lalunya setelah melihat Liliana. Dasar, malah pacaran sama kakak tingkatku. Liliana tidak tahu hubungan Zalin dengan Evan karena Evan tidak pernah mempublis hubungannya dengan Zalin. Kenapa lagi dia pacaran sama Liliana? Dari kejauhan dia memperhatikan beberapa kakak tingkat yang bertugas di pos 1. Dia yakin itu adalah kakak-kakak tingkat akhir. Karena pencahayaan minim, dia menyipitkan matanya dan memfokuskan pandangan ke seseorang yang memakai jasket. Seorang lelaki dengan tubuh tidak terlalu tinggi, sama tingginya dengan Zalin, 160 cm. Lelaki itu menggunakan sepatu pantofel berwarna coklat tua, celana jeans yang warnanya kurang jelas, jasket semacam jas jaket warna navy. Zalin memandangnya secara seksama. Entah mengapa Zalin merasa sangat tertarik sekali dengan lelaki itu tersebut. Kok aku ngerasa pernah ngeliat ya? Tapi di mana? Karena orang itu sangat menarik perhatiannya, dia merasa tidak ingin melepaskan pandangan dari lelaki itu. Zalin memutar otaknya. Entah mengapa rasanya ingin tahu siapa dia. Dia. Sebelumnya Zalin tidak pernah merasa setertarik dan sepenasaran itu terhadap seseorang. Sebelumnya lelakilah yang tertarik padanya. Sebenarnya Zalin itu orangnya biasa saja, wajahnya biasa saja. Kebanyakan sih menyukai Zalin karena Zalin friendly, ramah, gak jutek, dan cukup pintar. Ada saja yang ingin mendekatinya, tetapi Zalin sungguh sangat sulit untuk membalas perasaan mereka. Zalin menatap tajam lelaki di daerah yang minim pencahayaan itu, berharap dia akan memandangnya dan dia langsung menyukai Zalin. Siapa dia ya? He is so cute. Aku merasa dia punya magnet menarik hatiku. Bersambung.